Sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin kalau KDM melihat ini pasti marah, teman-teman. Coba Presiden nih Prabowo sampai turun tangan ya, dan Gubernur Jakartanya malah nggak hadir ketika Prabowo berada di situ. Yuk kita simak bersama-sama. Ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan, jadi kita lagi cari singkatan yang enak itu. Badan Otorita, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ. Kalau disingkat gimana itu? Iftitah gimana kalau singkatannya itu? Apa? Ya, dicarilah ya. Sangat penting ini. Tapi ini vital. Dan ini sesuatu mega project. Saya akan mulai. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi kita harus mulai. Dan kita akan mulai. $80 miliar khusus Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar. Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu, dan saya sudah kirim utusan ya, tanya Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak. Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah, karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan.
pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang. Prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan, dan kita terbuka. Perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Saya minta maaf. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Kepuasan kinerja Gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan, kita lihat Gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta, dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak, kok mampu meraih kepuasan publik. Kinerja gubernur itu mencapai 95%. Luar biasa. Kita sampaikan top itu, kita akui. Nah, ini Jakarta bagaimana? Saya, ya, mohon maaf ini, yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan tetap yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh, brak, langsung di mejanya itu. BBD. Kenapa kita bisa kalah begini? Ya, itu timnya bagaimana? Kerja apa kalian? Asal Bapak senang, tim gabut. Ganti itu timnya. Pak Ahok tuh bilang kalau misalkan air itu meluap itu bisa banjir hingga Monas seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Gub sendiri dan Jakarta. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Tapi ada itu nggak? Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Pak Gub, ini beredar di sosial media. Apakah kemudian dalam periode tertentu tanggul itu akan ditinggikan lagi mengingat permukaan Jakarta akan selalu terus turun? Ya makanya kita harus harus kita beli supaya tidak boleh pakai air tanah lagi di Jakarta. Dan kita mesti ada waduk di Ciawi yang bisa mengisi air ke reservoir sehingga dari gunung itu di bawah lapisan tanah itu terisi air. Kalau sekarang semua gedung-gedung hotel semua kan pakai air pump, bukan air pump, air tanah. Itu yang membuat tambah turun. Masalahnya Palija zaman dulu Aitra bisa dijual sahamnya dikuasai dari swasta dengan kontrak yang sangat merugikan DKI sebetulnya. Nah itu mah kita mesti beli kembali, tapi kan ada yang gugat lagi dari LBH.
Ini masalah Jakarta memang kompleks, tapi kita bisa atasi kok. Sekarang juga saya katakan kalau tidak ada jebol atau kecelakaan apapun, nggak ada lagi banjir berminggu-minggu di Jakarta. Kalau soalnya selatan saya tenggelam, ya wajar dong, sungai Anda masih sempit-sempit, tapi juga tetap kan Anda sempit-sempit di sini, tetap airnya kan pelan-pelan ngalir ke sini kan. Nah, tetap beres juga. Makanya banjir Jakarta sekarang nggak ada cerita namanya tergenang berminggu hari-hari. Dan sampai sehari juga beres. Pak Ahok, selain Anda katakan tadi soal pembuatan tanggul, ada lagi faktor lain misalnya ambisi para pengembang yang terus membangun di area Ya, reklamasi. kita kan sudah tentukan sekarang. Kalau kamu punya tanah, Anda membangun di daerah yang itu adalah jebakan air, maka kami tidak akan izinkan. Lalu Anda mengatakan, saya rugi. Kami beli harga tanah Anda berapa. Kita tetap jadikan fungsi seperti danau semula. Karena kalau kamu begitu uruk kan jadi masalah. Itu yang kita tawarkan. Makanya saya lagi minta sama DPRD, nanti uang beli tanah itu jangan tentukan tanah di mana. Taruh saja berapa puluh triliun atau berapa triliun untuk beli tanah selama harga tanah itu harga NJOP atau harga pasar dan suratnya benar. Jadi jangan tentukan dulu. Saya waktu dalam perjalanan itu mau ajukan izin, saya mau bangun hotel nih, mau bangun apa, ternyata kita lihat ini agak lemban ya atau embung nih. Jadi nggak bisa. Saya rugi, ya udah nggak usah ribut, rugi saya beli. Hal lain lagi juga ruang terbuka hijau kita kan memang sangat sedikit begitu. Kurang dari 10%, padahal targetnya 30%. Makanya saya harus beli. Selama ini tuh jadi kacau karena Anda tentukan dulu daerah mana mau Anda beli. NJOP tentukan tahun ini, tahun depan udah naik. Begitu naik mesti di perubahan lagi. Orang yang jual tanah mau nggak sih tanah kamu diijonin harga lama, bayarnya tahun depan? Kamu kan mau beli tanah juga tempat lain. Itu kelemahan di situ. Makanya saya perbaiki dengan cara taruh uang aja. Yang penting dapat uang berapa, siapapun mau jual tanah selama uang cukup kita beli. Pernah dengar peringatan Ahok soal Tanggul Mutiara kalau jebol banjirnya bisa sampai Monas? Ini bukan drama tapi ancaman nyata buat Jakarta. Dari zaman Ahok jadi gubernur, masalah tenggelamnya Jakarta udah jadi perhatian serius. Makanya muncul wacana Giant Sea Wall, bukan cuma buat nahan banjir rob tapi jadi pertahanan jangka panjang. Di era Jokowi jadi presiden, proyek ini juga mulai dibahas serius dan jadi urgensi karena penurunan tanah Jakarta makin mengkhawatirkan. Tapi kenapa malah mandek? Di era Anies, proyek Giant Sea Wall ditolak dengan alasan terlalu berorientasi fisik dan diganti pendekatan naturalisasi. Masalahnya solusi pengganti nggak sebanding sama skala ancamannya. Hasilnya, udah beberapa tahun lewat, rob tetap naik, tanah makin turun. Sekarang di era Prabowo, proyek ini jadi prioritas nasional untuk keamanan dan pertahanan jangka panjang. Yang jadi pertanyaan, kalau ancamannya nyata dari awal, kenapa nggak terrealisasikan dari dulu? Menurut lo apa alasannya? Coba kasih pendapat paling logis lo di komen. Ini bukti Jakarta akan tenggelam. Dari 3 desa yang berada di sini, sisa 1 desa itu pun rumah-rumahnya udah banyak yang ditinggalkan. Yang paling sedihnya aku ngeliat langsung sekolah yang udah hampir tenggelam. Ikutin ceritaku menelusuri desa yang hampir tenggelam, sekaligus melakukan penanaman mangrove di sekitar desa. Good morning, sekarang jam 3 pagi. Kita mau OTW pakai Green SM ke suatu tempat. Let's go, kita berangkat. Setelah sampai di Mepo, kita tuh di briefing dulu. Sekarang kita mau naik perahu menuju lokasi penanaman. Let's go. Kita naik perahu selama 30 menit. Sekarang kita udah sampai di desa Muara Gembong. Kali ini kita menanam pohon bersama Green SM dan lindungi hutan. Kita lagi jalan kaki mau menuju ke tempat penanaman. Kalian bisa lihat sendiri, ini rumah yang udah mulai tenggelam, bahkan udah ditinggalin. Itu akibat dari agresi, guys. Ada sisa 1 rumah di sini, yang lainnya tuh udah pada tenggelam semua, udah ditinggalin. Tuh, semuanya udah pada ditinggalin. Sisa 1 rumah ini aja. Ini juga ada sekolah sama musola. Mungkin kalau misalnya ini lagi pasang gitu, ini sekolahnya bakal tenggelam. Maka dari itu penanaman pohon mangrove tuh penting banget karena bisa bantu penyerapan karbon atau CO2 lebih baik dari hutan daratan. Untuk penanaman ini merupakan hasil dari partisipasi Ride and Donate sehingga kita bisa bantu jaga lingkungan. Semoga mimpi kecil Green SM terhadap lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau bisa terwujud ya. Semoga pohonnya bisa tumbuh sampai besar, jadi mengurangi agresi. Jadi penduduk sini masih bisa tetap tinggal di sini. Amin.
Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, ya tadi dia yang mana Bapak Prabowo sampai turun tangan teman-teman menanggapi hal yang serius yang mana di Jakarta ya sedang terjadi banjir besar-besaran ya teman-teman. Dan di sini ya yang jadi pertanyaan ketika Prabowo berada di situ ya menanyakan Gubernur Jakarta kemana Gubernur Jakarta nggak hadir ya, itu ya yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa nggak hadir ya. Pada itu rapat sangat penting ya teman-teman ya, terkait membahas ya Jakarta teman-teman, karena ya belum ada solusi ya teman-teman, belum ada solusi tentang di Jakarta ini teman-teman ya. Kita coba kalau Kang Deddy ya tahu ini, kalau Kang Deddy jadi gubernur di Jakarta mungkin gak se ini ya teman-teman ya, pasti Kang Deddy langsung gercep, nggak lambat seperti ini ya teman-teman ya. Harusnya Pramono berkaca ke Kang Deddy ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, terima kasih ya. Semoga Pramono juga sadar sih akan bahaya yang berada di Jakarta sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.